Baik, perkenalkan nama saya Erik Sumatandiono dengan NIM 17025 11026. Sekarang saya akan mempraktekkan pemeriksaan ginjal, pemeriksaan genitalia laki-laki, dan juga pemeriksaan prostat. Jadi di sini saya mendapat dengan seorang pasien, Bapak. Perkenalkan nama saya Dr. Erik, dokter yang berjaga di klinik pada hari ini. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Oke, umurnya berapa, Pak? Oke, alamatnya di mana, Pak? Lalu pekerjaannya apa, Pak? Baik, jadi Bapak datang sini, ada yang bisa saya bantu mengenai keluhannya? Oke, Bapak mengalami ada nyeri pinggang dan juga di sini ada nyeri dari bagian kelamin Bapak dan juga bagian inguinal atau bagian abdomen bawah Bapak ya. Baik Bapak, karena itu saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu ada pemeriksaan ginjal, pemeriksaan genitalia laki-laki, dan juga pemeriksaan prostat. Pemeriksaan ini nantinya bertujuan untuk menilai apakah nanti adanya abnormalitas pada organ-organ di sekitar daerah Bapak yang nyeri, dan mungkin ini akan terasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Baik, apabila bersedia, bisa saya akan prepare Bapak ya. Saya akan mempersiapkan diri saya dengan melakukan cuci tangan prosedural dan juga memakai APD. Baik, jadi selanjutnya saya akan melakukan pertama yaitu pemeriksaan ginjal. Di sini saya memerlukan pasien yang sudah berada di bed. Baik, sudah. Kemudian saya sudah melakukan cuci tangan dan juga sudah memakai APD. Jadi pasien dalam posisi supine atau berbaring, dan saya akan meminta pasien dan saya akan memposisikan diri saya di samping kanan pasien, kemudian meminta pasien untuk bisa mengekspos abdomennya. Pak bisa dibuka baju dan celananya sampai mengekspos bagian perut Bapak itu dari posisi sipoideus sampai dengan cervix pubis. Baik, sudah. Kemudian saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu dari abdomen, kemudian dari ginjal kanan. Bapak bisa miringkan sedikit sana agar saya bisa melihat bagian flank atau bagian bawah, bagian belakang tubuh Bapak, tepatnya di bagian ginjal tersebut. Kemudian jangan lupa yang kiri, dan di sini kita akan mencari adanya jejak, luka-luka, bekas operasi, bengkak, deformitas, ukus, dan lain-lainnya. Baik, dari inspeksi sudah selesai lakukan, tidak menemukan adanya kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Jadi di sini saya akan melakukan palpasi pertama-tama untuk ginjal kanan Bapak. Jadi saya akan meletakkan tangan kanan saya di bagian bawah pinggang Bapak, tepatnya di bawah kosta 12, itu dengan jari-jarinya itu menyentuh sisi bawah sudut costovertebra dan akan mendorong ginjal Bapak ke arah anterior. Sementara tangan kirinya akan berada di kuadran kanan atas abdomen. Sini saya minta Bapak untuk berinspirasi mengenai napas atau inspirasi dalam-dalam. Baik, bisa dilakukan. Saat sudah maksimal, kita menekan abdomen tepat di bawah kosta. Kemudian di sini untuk menilai ginjal di antara kedua tangan pemeriksa. Di sini kita melihat ukuran dan juga kontur ginjalnya. Saya juga bisa melihat ekspresi pasien atau bisa mengatakan pada pasien apabila ada terdapat nyeri. Masih dalam, saya raba, kemudian hembuskan perlahan-lahan sambil melepaskan tangan kita juga perlahan-lahan. Kita melakukan hal yang sama di ginjal yang kiri. Bapak sudah meletakkannya dengan benar. Bisa nafas, sama kita menilai hal yang sama. Bukan nyeri, apakah ada ukuran atau kontur yang optimal, bisa hembuskan apa ya. Baik, untuk kanan dan kiri sudah selesai. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dari kanun kemih atau vertikal finalia. Sama pasien posisi supine yang saya berada di kanan. Kemudian dari cervix pubis kita raba, ada di mana tempat cervix pubisnya, kita palpasi. Kemudian kita lakukan palpasi ke arah superior dari cervix pubis. Kita raba apakah ada tanda-tanda kanun kemih di mana akan terdapat struktur yang terasa lembut dan bulat, dan di situ kita bisa tanyakan juga pada pasien apakah ada nyeri atau tidak. Biasanya palpasi bisa ditemukan saat kanun kemih ini distensi. Kita palpasi, kemudian setelah itu kita lakukan perkusi juga. Perkusi di sini dari cervix pubis ke atas untuk mengetahui seberapa tinggi kanun kemih ini di atas cervix pubis. Kita akan mencari suara dales. Baik, sudah. Kemudian dari itu kanun kemih masih ukurannya normal, tidak ada abnormalitas. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nyeri ketok atau tenderness pada ginjal. Jadi saya minta pasien untuk duduk.
duduk, kemudian pemirsa berada di bagian ginjal yang ingin diperiksa. Jadi pertama ginjal kanan, saya akan menjelaskan prosedur di mana nanti saya akan meletakkan tangan saya yang kiri seperti ini, kemudian saya akan mengetok dengan tangan saya yang kanan seperti ini, mengetokkan dengan tenaga yang sedang saja. Nanti Bapak apabila ada merasa nyeri bisa dikatakan pada saya juga akan melihat ekspresi dari pasien. Kemudian taruh tangan kiri tersebut di sudut costovertebra di bawah costa 12, sama dengan ginjal yang kanan, kemudian perkusi dengan tangan kanan yang mengepal dengan tenaga yang sedang. Tenaga yang sedang ini maksudnya tidak akan ada nyeri apabila dilakukan pada orang yang normal. Saya akan melakukan nyeri ketok. Apakah ada nyeri, Pak? Baik, apabila tidak, saya melanjutkan ke ginjal yang kiri. Apakah ada nyeri, Pak? Baik, kalau sudah, maka pemeriksaan ginjal sudah selesai dilakukan. Jadi kita lanjutkan ke pemeriksaan genitalia eksternal laki-laki. Jadi ini akan ditemani oleh asisten, itu bisa suster, kemudian dilakukan di ruangan yang nyaman dengan suhunya kurang lebih 25 derajat Celcius. Seperti biasa, sebelum mulai kita melakukan cuci tangan prosedural terlebih dahulu dan juga memakai APD. Adapun alat bahan yang diperlukan adalah penemometer atau penggaris atau kaliper. Kemudian ada orchidometer, itu bisa Prader atau Takihara, kita anggap ini. Kemudian ada lubrikan dan juga ada flashlight atau senter. Sebelum melakukan pemeriksaan genitalia eksternal, seperti biasa kita melakukan anamnesis dan melakukan initial examination. Dari pemeriksaan fisik itu bisa melihat dari body appearance, kemudian dari tekanan darah, tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, dari head to toe kita inspeksi, kemudian dari breastnya atau mama dari laki-laki tersebut, apakah ada ginekomastia atau limfomastia, kemudian ada dari virilisasi, tanda seks sekunder seperti rambut androgen pada bagian wajah dan tubuh. Kemudian bisa lakukan juga inspeksi pada inguinal dan abdominal untuk melihat adanya tanda-tanda abnormalitas seperti misalnya hernia atau bekas operasi, luka, jejas, dan lain-lain. Baik, jadi kita mulai dari pemeriksaan genitalia, yaitu pemeriksaan penis. Jadi kita anggap ini adalah penis dan ini adalah testis. Kita mulai dari pemeriksaan penis. Jadi penis sendiri kita pertama kali ukur terlebih dahulu, itu bisa menggunakan penemometer atau penggaris ataupun kaliper. Diukur di mana ujung penggaris ini tepat di pangkal penisnya. Kemudian setelah diukur, kita bisa inspeksi dulu secara umum. Apabila belum disirkumsisi, maka kita bisa minta pasien atau kita melakukan sendiri retraksi sampai terlihat glandnya dan meatus uretranya secara lengkap. Apabila sudah retraksi, kita seperti biasa inspeksi, kita melihat glandnya, kemudian lihat shaft dari penis atau batangnya, kemudian dari meatus uretranya, apakah ada hipospadia atau epispadia. Kemudian kita lihat apakah ada discharge dari meatus uretra, dan di sekitarnya kita lihat kulit-kulitnya apakah ada ulcer, kemudian dari eritema, folikulitis, dan tanda-tanda inflamasi seperti yang lain-lainnya. Kita lakukan palpasi juga di sini secara lembut di korpus penisnya. Itu kita bisa melihat apakah ada inflamasi atau abnormalitas, di mana ada tanda-tanda seperti ulcerasi, jaringan-jaringan parut, dan lain-lain. Kemudian kita melihat pada ujung distal uretra. Di sini kita melihat apakah ada discharge atau tidak seperti tadi. Kemudian kita bisa buka dengan menggunakan tunjuk dan ibu jari dan menekan gland penis hingga terbuka, sehingga kita lihat apakah ada perubahan warna, inflamasi, discharge ataupun adanya lesi. Setelah itu, jika pasien ada keluhan mengeluarkan discharge namun tidak tampak pada inspeksi, maka kita bisa meminta pasien untuk mengurut penisnya dari pangkal hingga ke ujungnya sampai adanya keluar discharge tersebut. Apabila sudah selesai pemeriksaannya, pasien atau pemirsa bisa kembali menarik prepusium dan mengembalikan penis ke posisi semula. Selanjutnya adalah pemeriksaan skrotum. Jadi di sini kita anggap ini penis dan inilah skrotumnya. Kita akan melakukan pemeriksaan dari skrotum. Pertama kita lakukan inspeksi pengukuran terlebih dahulu. Pengukuran dengan menggunakan orchidometer. Kita lihat ukuran skrotumnya seberapa volumenya dengan orchidometer. Setelah itu kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat skrotumnya, bagaimana kulitnya dan konturnya.
kemudian dari kesimetrisan dari skrotumnya, kemudian dari warna skrotum tersebut. Apakah terdapat abnormalitas atau tidak di sini? Kemudian kita bisa angkat untuk melihat bagian posterior dari skrotum tersebut. Kita bisa angkat. Di sini kita lihat juga permukaan posteriornya, apakah ada benjolan, bengkak, massa, ataupun pelebaran dari pembuluh darah. Setelah itu, apabila sudah, kita lakukan palpasi. Jadi palpasi pertama testis dan epididymis terlebih dahulu, dengan ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Cukup 3 jari aja karena ini merupakan struktur yang cukup rapuh. Jadi 3 jari tersebut kita lihat dari testisnya, kita lihat bagaimana konsistensinya, apakah ada massa, bagaimana ukurannya. Kemudian kita juga bisa raba dari suhunya, apakah ada suhu yang meningkat, tanda-tanda inflamasi, dan juga nyerinya, apakah pasien ada mengeluh nyeri ataupun ekspresinya berubah. Untuk epididymis itu bisa dilakukan di bagian arah dari posterior lateral wall dari testis. Sama juga seperti tadi, ukuran, konsistensi, suhu, dan juga apakah ada nyeri atau tidak. Setelah itu kita bisa melakukan palpasi dari chorda spermatica. Ini dengan ibu jari dan jari-jari belakang seperti ini nantinya. Jadi kita ini diletakkan di belakang epididymis di sini, bagian posterior dari skrotum. Kemudian kita naikkan sampai menuju cincin inguinal superficial. Di sini kita bisa meraba chorda spermatica, di mana normalnya dia terasa keras dan juga rubbery seperti karet. Itu lentur. Kemudian di sini kita palpasi, mungkin ada abnormalitas, mungkin seperti nodul, pembengkakan, bahkan bisa kita lihat adanya varikokel. Untuk mengetahui lebih jelas tentang varikokel, kita bisa melakukan falsafah manuver di mana kita minta pasien untuk mengedan, di mana itu nantinya bisa memperjelas adanya pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah pada bagian testis. Setelah itu kita bisa melakukan pengecekan pada climacteric reflex, di mana kita bisa meraba paha bagian medial dari pasien, di mana testis yang ipsilateral dengan paha tersebut akan naik ke atas atau ke arah superior nantinya. Kita bisa lakukan. Setelah itu untuk menilai pembesaran skrotum di luar testis dapat dilakukan pemeriksaan transluminasi. Itu bisa menggunakan senter, di mana nanti di dalam ruangan yang gelap nanti akan kita arahkan senter ini dari belakang skrotum. Jika terdapat cairan, nantinya akan terdapat bayangan-bayangan berwarna merah yang menandakan adanya cairan di dalam skrotum. Itu bisa kita lakukan dengan seperti ini, dengan begini. Kita bisa lihat nantinya apabila ada cairan akan ada bayangan-bayangan merah seperti itu. Itu adalah pemeriksaan transluminasi. Dengan itu, pemeriksaan genitalia eksternal laki-laki sudah selesai. Baik, jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan prostat. Jadi pemeriksaan ini dilakukan dengan posisi pasien di bed juga. Saya berada di samping kanan pasien. Bapak bisa melepaskan celananya sekarang Pak dan berbaring menghadap ke kiri. Baik, jadi kita akan pasien akan membelakangi pemeriksa dan saya minta pasien untuk tungkainya ditekuk seperti ini ya. Jadi pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Di sini saya melihat di sekitar anus apakah ada yang benjolan, luka, inflamasi, kemerahan ataupun eksfoliasi di sini. Baik, tidak ada ya Pak ya. Jadi saya akan melakukan palpasi dari prostat ini dengan pemeriksaan prostat. Baik, jadi dari pemeriksaan tadi sudah diinspeksi anus pasien. Kemudian di sini saya akan melakukan menggunakan handscoon atau sarung tangan. Saya akan menggunakan jari telunjuk kanan saya, dimana sebelumnya kita oleskan gel terlebih dahulu. Kemudian juga tidak lupa di anus pasien. Ini ceritanya anus pasien. Kita oleskan gel juga di sekitarnya. Baik, kita akan mulai. Jadi sampaikan pada pasien bahwa pemeriksaannya akan dimulai dan kita minta pasien untuk tetap rileks. Jadi sentuhkan terlebih dahulu ke pembukaan di lubang anusnya. Apabila sudah terasa rileks, maka bisa dimasukkan pelan-pelan, perlahan, secara lembut. Dan perhatikan pasien juga, apakah pasien mengalami nyeri. Apabila nyeri, bisa berhenti saat, dan apabila sudah rileks, bisa dilanjutkan lagi. Jadi masukkan sedalam mungkin ke dalam rektum sampai seluruh telunjuk ini sudah masuk. Kemudian putar jari, karena pasien tadi menghadap ke arah sana, ke kiri, jadi putar jari ke arah anterior, jadi jarinya akan
posisinya seperti ini. Dia meraba di bagian anterior dari pasien. Ini adalah bagian posterior dari kelenjar prostatnya. Kemudian kita periksa, kita raba permukaan tersebut, kita raba permukaan posterior tersebut dari kelenjar prostat, nilai kutub atasnya, kemudian globus lateralisnya, kemudian sulcus mediannya. Kita tentukan apakah bagaimana ukurannya, bentuknya, konsistensi, permukaannya, dan apa ada atau tidaknya nodul. Jadi apabila sudah selesai, kita bisa keluarkan jari secara perlahan-lahan, jangan lupa diinfokan pada pasiennya juga. Baik, pemeriksaan prostat sudah selesai. Jangan lupa setelah mengeluarkan itu kita lihat di jari kita juga apakah terdapat feses, darah, dan bagaimana juga. Kemudian kita bisa laporkan hasilnya kepada pasien, bagaimana ukuran, bentuk, konsistensi, permukaan, dan juga ada tidaknya nodul pada prostat tersebut. Baik, perkenalkan dok, nama saya Erik Sumatandiono dengan NIM 17025111026. Pada pagi ini saya akan mempraktekkan tata cara basic clinical skill yaitu semen analisis. Adapun skenario klinik yang terdapat di sini adalah ada seorang dokter umum yang bertugas di Puskesmas Kota Denpasar. Seorang laki-laki berusia 35 tahun datang dengan keluhan belum memiliki anak dan lama menikah sudah 3 tahun. Istri berusia 32 tahun, perokok berat, dan belum pernah berobat sebelumnya. Pasien datang ingin mengetahui status kesuburannya. Saat ini pasien sudah puasa seksual sekitar 4 hari. Tugas 1. Lakukan anamnesis dan jelaskan mengenai prosedur pemeriksaan semen rutin dan persiapan yang harus dilakukan. 2. Interpretasikan hasil pemeriksaan semen pada pasien yang sudah terlampir. Baik, jadi saya mulai di sini. Perkenalkan Bapak, Ibu, nama saya Erik Sumatandio, Dr. Erik, yang bertugas di klinik pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Oke, dengan Bapak siapa ini sekarang? Dengan Bapak ini dan Ibu. Baik, Ibu ini boleh tahu usianya masing-masing berapa? Oke, 35 dan 32 tahun. Usianya sudah, alamatnya di mana berdua? Oke, di situ ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini udah keluhan apa ya? Oh, tentang tidak memiliki anak ya. Baik Ibu, saya ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan dulu, yaitu basic procedure 7, dan juga ingin mempertanyakan lama perkawinannya berapa? Oke, 3 tahun. Lalu, apakah terdapat abstinensia atau tidak melakukan kegiatan seksual? Sekitar 4 hari ya, baik. Baik Bapak Ibu, jadi sekarang saya ingin melakukan pemeriksaan yaitu berupa sperma analysis atau analisis sperma kepada Bapaknya untuk mengetahui. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah nanti ada kelainan atau abnormalitas pada sperma Bapak. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu prosedurnya. Jadi nanti saya minta syaratnya adalah adanya abstinensia atau tidak lakukannya kegiatan seksual selama 2-7 hari yang sudah dilakukan. Kemudian ada temperatur yang harus dijaga yaitu 20-40 derajat Celcius. Menurut saya di ruangan nanti sudah bisa dilakukan. Kemudian sebenarnya bisa dilakukan pagi hari. Jadi sekarang masih pagi, jadi masih bisa dilakukannya. Dan nanti saya minta Bapak, di sini saya minta Bapak untuk mengeluarkan spermanya karena di sini tidak ada spermatorium. Jadi saya di sini sudah menyediakan ruangan untuk Bapak bisa melakukan masturbasi yang nantinya saya minta Bapak untuk menampung spermanya di gelas steril dan jangan sampai tumpah ya Bapak ya. Kemudian dari gelas itu saya akan melakukan pemeriksaan kurang dari 60 menit. Mungkin ini akan sedikit tidak nyaman bagi Bapak dan juga Ibu, tapi ini akan bertujuan untuk mengenali abnormalitas yang bisa menyebabkan tidak mempunyai anak itu. Apakah Bapak bersedia? Baik, sudah bersedia ya. Jadi pertama saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan juga memakai ABD. Setelah itu saya akan menyiapkan alat bahan berupa mikroskop, kemudian ada mikropipet, gelas ukur, kemudian hemositometer dan lain-lain yang saya akan gunakan dalam analisis sperma ini. Baik Bapak Ibu, setelahnya hasilnya sudah didapatkan ya, hasil laporan hasil analisis spermanya akan saya bacakan ini. Jadi ada beberapa parameter dan juga hasil dan juga satuan dan nilai rujukannya.
Nilai rujukan ini sesuai dengan Pokja Persandi 2015 nih. Jadi pertama sampel abstinensia sudah dilakukan 4 hari, nilai rujukan 2-7 hari itu boleh dapat sperma di gelas, cara pengeluaran masturbasi, kelengkapan sampelnya sudah lengkap nih. Untuk makroskopis kita lihat dari baunya khas, normal, warnanya putih mutiara normal, viskositasnya kurang dari 2 cm normal, likuifaksi 55 menit itu masih normal ya karena nilai rujukannya kurang dari 60 menit. pH 7,8 masih normal, di mana nilai rujukan 7,2 sampai 8. Volume ejakulat 2,2 ml masih normal, nilai rujukan 2 sampai 6 ml. Dari kualitasnya jumlah per lapang pandang itu perbesaran 400 kali, 40 sampai 60 per lapang PLP. Konsentrasinya 12,5 itu agak lebih rendah, di mana konsentrasi spermatozoa normal adalah itu tadi 12,5 kali 10 pangkat 6 per mililiter, di mana normal adalah lebih dari atau sama dengan 20 kali 10 pangkat 6 per mililiter. Untuk jumlah totalnya 27,5 kali 10 pangkat 6 per ejakulat, di mana nilai normal adalah lebih dari sama dengan 40 kali 10 pangkat 6 per ejakulat. Jadi ini masih dari konsentrasi dan jumlah totalnya ini menurun ya. Kemudian dari motilitas kita lihat progresif atau PR 19%, non progresif atau EP 17%, imotil atau IM 64%, motilitas total PR tambah NP 36%. Jadi di sini ada penurunan juga di mana nilai rujukannya adalah PR lebih dari sama dengan 40% atau PR tambah NP lebih dari sama dengan 50%. Dari mikroskopik kita lihat viabilitas negatif, aglutinasi negatif, sel bulat 0, leukosit 0,85 masih normal karena 0,85 kali 10 pangkat 6 masih normal karena nilai rujukannya adalah kurang dari 1 kali 10 pangkat 6. Eritrosit 0, sel spermatozoa 0, lain-lain ada debris dan kristal yang masih normal juga. Dari morfologi kita lihat morfologi normalnya 0,5%. Ini tidak normal karena nilai rujukannya adalah lebih dari 5%. Jadi Bapak Ibu saya mendapatkan beberapa abnormalitas pada konsentrasi dan juga jumlah total, motilitas dan juga morfologi. Karena itu saya mendiagnosis adanya terjadi oligoastenoteratozoospermia. Apakah Bapak Ibu tahu tentang hal itu? Ya, sesuai yang saya bilang tadi, itu adalah abnormalitas pada konsentrasi atau jumlah total, motilitas, dan juga morfologi. Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin melakukan pemeriksaan lanjutan, misalnya bisa saja berupa laboratorium mengenai hormon Bapak, untuk bisa mengetahui nanti apakah penyebab keadaan ini. Apakah Bapak Ibu bersedia? Baik, bersedia. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Apabila tidak, saya ucapkan terima kasih.